Kita sekarang ini merayakan Maulud, Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini saya akan menampilkan video hari peras yang bercerita tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sosok Bung Karno dalam memahami agama Islam? Bung Karno dalam memahami agama Islam ternyata dia memiliki pemahaman salaf. Dalam buku yang dibaca oleh Hari Peras mengatakan bahwa Bung Karno membantah orang yang melaksanakan tahlilan. Begitupun Bung Karno juga tidak melakukan tahlilan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya dengan baik. Bismillah, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, dan ia murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zaman Muhammad. Saya agak merinding baca ini. Ya. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya, 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Masya Allah, ini tulisan Bung Karno ini menggetarkan hati ya. Lemparkanlah jauh tahayul dan bid'ah itu. Nyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ditambah pada halaman 480 sampai 481, boleh Mas baca yang di stabilo tebal ini. Maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan itu. Kesalahan teman-teman. Dari dulu pun sudah. Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid, banyak yang menyekutukan Tuhan. Syirik berarti. Banyak juga kemusyrikan. Ini tulisan Bung Karno ya teman-teman, bukan saya ya. Orang Islam banyak yang di dalam urusan penjaharian rezekinya melanggar azas-azas kemasyarakatan. Selesai. Iya. Jadi buah hasil didikan Bung Karno dididik oleh Syekh Ahmad Hasan, ulama dari Persatuan Islam Persis, dari Kiai Jamal Dahlan dari Muhammadiyah, termasuk dari Syekh Surkati ketika itu. Ini ketiga tokoh ini kan dituduh Wahabi semua ini. Guru Soekarno yang dituduh Wahabi. Makanya Bung Karno sampai ditulisnya buku ini benar-benar membela orang-orang yang dituduh, difitnah sebagai Wahabi. Masya Allah. Dan buah dari ajaran Ahmad Hasan dan ulama lainnya, Bung Karno menasihati kaum muslimin Indonesia untuk kembali kepada tauhid dan menjauhi segala kesyirikan dan kebidahan, sebagaimana yang tadi Mas Pras telah buktikan langsung dalam buku di bawah bendera revolusi, tulisan Bung Karno cetakan kedua 1963, dan Bung Karno masih hidup. Karena Bung Karno meninggal 7 tahun kemudian, 1970, pada usia 69 tahun. Nah, sekarang kita ingin membacakan sedikit ya, mengkaji lebih dalam lagi tapi ya. Di bab ke-12, bab terakhir buku ini. Iya. Di Syekh Ahmad Hasan ya. Kami beri judul Surat-surat Islam Bung Karno kepada Syekh Ahmad Hasan. Surat-surat Islam? Ya. Ada 13 surat. Tapi ini kami ringkas ya. Iya. Pertama, Bung Karno mengkritisi pengeramatan, pengkultusan terhadap Habib yang jelas-jelas melanggar tauhid. Habib? Iya, dia bayangkan. Bung Karno nyebut Habib di situ. Pada tahun 1934-an. Pada tahun 1934. Waktu Bung Karno dibuang di Ende Flores. Bung Karno sudah melawan pengkultusan terhadap habaib. Yang sekarang semarak makin dikultuskan. Oh, kalian ikut proklamator tahu nggak? Kalau ada Bung Karno mungkin dimarahin. Atau diusir dari NKRI. Oh, katanya yang cinta NKRI. Karena Bung Karno sangat menentang pengeramatan, pengkultusan dan gulu kepada Habib-Habib. Iya. Selesai Habibnya ceramah, minumnya
untuk rebutan. Iya, jejak kakinya dicium. Iya, cium tangan bolak-balik. Iya, Dan harus percaya kurafat-kurafat Tahayul Habib. betul, betul. Nah ini yang Jadi Bung pertama. Karno sudah memberikan peringatan ya Bayangkan ini udah pada tahun 34. hampir 100 tahun yang lalu. Ya betul. Ya kan 1924 sekarang. Dan kita malah mengkaji sekarang 2024 ya. 2024. Ya sekitar 90 tahun lalu lah. Yang kedua, Bung Karno berterima kasih kepada Syekh Hasan Ya. karena banyak memberikan pengaruh kebaikan, ilmu-ilmu agama, Ya. bahkan hadiah kitab-kitab Sahih Bukhari dan lain-lain. Mm-mm. Penolakan beliau terhadap hadis-hadis palsu, bayangkan tahun 1934 sampai 36 Bung Karno sudah menolak hadis-hadis lemah dan hadis palsu, bayangkan itu. Allah. Maka tidak mengherankan seorang ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin, owner dari IHBS, Ya. pernah mengatakan, kapan-kapan saya kirim video cuplikannya ya, selangkah lagi Bung Karno jadi mujtahid lokal Indonesia. Yang ketiga, Bung Karno menolak hadis doif, kebid'ahan dan tahayul, bayangin Bayangkan coba. ya. Yang keempat, Bung Karno mengkritisi kitab fikih yang kering dari dalil, fanatik madhab, tahayul, jumud, kemusyrikan, dan keyakinan pada jimat. Bayangkan, Wah. pada tahun 1930-an Bung Karno sudah menolak itu semuanya. Tapi kita masih membela Iya. orang yang Menggunakan jimat-jimatan. jimat-jimat itu dibela. Ya. Yang kelima, Bung Karno mengajak umat Islam untuk lebih maju dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keenam, Bung Karno tidak mengadakan tahlilan, Ya. selamatan kematian pada hari 1, 3, 7, 40, 100, 365 dan 1000. Ini Betulkah itu? ya, kita akan buktikan. Halaman 535. Halaman 535. 35. Jadi rekan-rekan yang ingin membantah harus pakai data ya. Betul. Karena betul. kami bawakan langsung tulisan Bung Karno 535. Ya, Jangan asal ngomong ya. jangan asal ngomong. Mas Pras bisa buka buku itu ya. Di halaman di sini 535. Di sini. Di sini nih. Ya. Sedangkan di situ di halaman 331. 331. Ya. Kita buka halaman 331 ya. 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 Ini. Ini di dalam surat judulnya ya. Ya. Bung Karno tidak mengadakan tahlilan, selamatan kematian. Ya, dalam surat beliau kepada Syekh Hasan nomor 6 tertanggal 25 Oktober 1935. Betul. Bung Karno menulis, silakan Mas Pras baca. Oke. Bismillah. Kata Bung Karno, Assalamualaikum itu. Ya. Sedikit kabar yang perlu saudara ketahui. Hari Jumat malam Sabtu 11 Oktober, saya punya ibu mertua yang mengikut saya ke tanah interniran. Ini maklum ya teman-teman, saya tidak pernah baca yang tulisan seperti ini, jadi agak terbata-bata. Interniran pengasingan. Pengasingan ya, interniran itu pengasingan ya. Telah pulang ke rahmatullah. Suatu percobaan yang berat bagi saya, dan saya punya istri yang alhamdulillah kami pikul dengan tenang dan tawakal dan ikhlas kepada ilahi. Berkat bantuan Tuhan, Inggit tidak meneteskan air mata setetes pun juga. Begitupun juga saya punya anak Ratna Juami. Ya, moga-moga Allah senantiasa mengeraskan apa yang masih lembek pada kami orang ketiga, yang timah menjadi besi, yang besi menjadi baja. Amin. Kesakitan ibu mertua dan wafatnya adalah menyebabkan saya belum bisa tulis surat yang panjang. Maafkanlah, sakitnya ibu mertua hanya 4 hari. Nah, di mana beliau tegas-tegas menolak acara Tahlilan, itu? yaitu kata Bung Karno, kaum kolot di Endeh. Kaum kolot itu yang sekarang disebut dengan kaum tradisional, kaum tua, atau yang mengaku-ngaku aswaja. Kaum taklid buta. Kaum taklid buta. Orang-orang yang mengikuti tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya, itu kaum kolot kata Bung Karno. Kaum kolot. Di bawah anjuran beberapa orang Hadramaut, Maksudnya para habib. para habib ya, betul-betul. Belum tenteram juga membicarakan halnya saya tidak bikin selamatan tahlil ya. Tuh, bayangin, Tanda kutip ya. selamatan tahlil. Selamatan tahlil 1 ya. hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, Sampai setahun sekali, nanti ada 1000 hari. Ulang tahun kematian. Ya, jadi Bung Karno Tidak merayakan itu. dicibir,
Hmm. dijelek-jelekin oleh kaum Habib tadi karena nggak mengadakan tahlilan.